tahun 2022. Selamat ulang tahun teman-teman semua. Oke, selamat teman-teman ya. Kak Niken menjadi juara pertama dari program Mikir tahun 2022. Oke, ini dia ya wajah dari Kak Niken. Oke, Kak Niken, boleh Kak Niken say hey. Selamat ya buat Kak Niken Novitasari yang telah berhasil menjadi juara program Mikir 2022. Oke. Halo Sobat MI, kembali lagi bareng aku Aulia di episode kelima Mi Show Make It Solution. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Mungkin kalau Sobat MI udah notice, Muamalat Institute ini baru aja menyelesaikan salah satu programnya yang keren banget seputar kuis literasi keuangan syariah, yaitu Mikir atau Muamalat Institute Kuis Interaktif. Artinya pemenangnya udah pasti diumumin nih Sobat. Kalau Sobat MI udah follow Instagramnya MI juga pasti udah tahu. Mungkin gak usah panjang lebar lagi, Sobat MI di rumah udah pasti nebak-nebak siapa sih guest star di episode kelima Misho kali ini. Mungkin langsung aja kita sambut Niken. Halo Niken. Halo Kak Aul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. FYI, Niken ini salah satu pemenang Mikir. Dia ini juara satunya dari sekitar 250 lebih peserta yang daftar di Mikir loh. Halo Niken. Halo Kak Aul. Jadi Niken ini dapat kesempatan untuk main-main ke Jakarta, ke Muamalat Tower ya Niken ya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah, Sobat Emi di rumah nih belum kenal nih sama Niken. Kalau aku udah sering chat-chatan sama Niken nih beberapa hari terakhir. Kan tak kenal maka tak sayang nih Niken. Boleh dong ceritain Niken ini kuliah di mana, keseharian Niken kayak gimana. Terus pokoknya kenalin diri dulu deh biar Sobat Emi di rumah ini bisa ngerasa deket dulu sama Niken. Silakan Niken. Oke, halo Sobat Miso, perkenalkan nama aku Niken Novitasari dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mahasiswi jurusan Perbankan Syariah. Seperti itu. Oke, Niken ini UIN Malang ya? Iya, UIN Malang. Oke, di UIN Malang ini Niken salah satu peserta Mikir ya? Ada teman-temannya Niken juga nggak sih yang ikut Mikir? Iya ada Kak, ada teman-teman aku yang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Mikir ini. Oke, dan aku mau tanya-tanya dikit nih seputar Niken. Apa sih keseharian Niken di kampus selain kuliah? Karena aku lihat di CV kamu nih, kamu salah satu mahasiswa yang cukup aktif, mungkin dalam bidang organisasi atau di bidang lomba-lomba. Bisa dijelasin dong Niken, organisasi apa yang kamu ikutin, lomba-lomba apa yang kamu ikutin? Oke, beberapa organisasi yang aku ikutin ini Kak, ada 4 nih kalau di organisasi. Nah, saat ini aku aktif di 2 organisasi. Yang pertama itu di Aslab Restory, itu Aslab Statistik, yang mana Aslab ini itu mewadahi para mahasiswa khususnya para semester 7 ini untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi kita menyediakan kayak pelatihan-pelatihan statistik untuk menunjang tugas akhirnya mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada Aslab Minibank. Nah, Aslab Minibank ini selain teman-teman itu belajar di kelas mengenai teori perbankan, nah kita itu memfasilitasi adanya lab ini untuk menunjang teman-teman agar bisa nih mengoperasikan gimana sih softwarenya yang diperbankan, gimana cara tellernya menginput. Nah itu kan pasti perlu latihan nih Kak. Nah kayak gitu sih. Oke, tadi ngomong-ngomongin statistik tugas akhir. Berarti nih kan udah semester 7. Iya nih Kak, udah pusing banget nih. Tapi mata kuliah udah dikit dong. Udah dikit, tinggal 3 aja sih Kak. Oke, ngomong-ngomong statistik berarti kamu ngambilnya tugas akhirnya kuantitatif dong? Ya kuantitatif gitu, karena aku ambilnya keuangan. Soalnya di PBS UIN Malang itu ada 2 konsentrasi. Yang pertama itu ada entrepreneur, yang kedua ada keuangan. Jadi aku ambil yang keuangan, otomatis kan lebih enaknya kuantitatif
gitu kan Kak, seperti itu. Oke, tapi kan nih kamu di semester 7 masih ikut organisasi-organisasi? Iya masih ikut, Oh, alhamdulillah. masih boleh? Ya soalnya kan tinggal dikit kan Kak kuliahnya, jadi biar ada kegiatan gitu, biar nggak rebahan aja. Oh, sama buat bantu-bantu tugas akhir kamu juga ya? Iya. Oke, tadi kan udah organisasi. Ini lomba-lomba nih, ngomongin lomba kamu juga ikut mikir. Dan aku lihat di CV-CV kamu ternyata kamu juga sering ikut lomba kuis-kuis nih. Mikir kan kuis interaktif juga. Iya. Atau emang kamu dasarnya suka sama kuis-kuis atau lomba-lomba kayak gitu yang kayak gitu-gitu nih kan? Ya, awalnya kalau itu ikut kuis itu awalnya tertantang nih, bingung nih gimana nih caranya. Nah, mulai dari situ aku bisa belajar nih gimana sih biasanya kalau kuis-kuis itu teknisnya atau gimana kan. Nah, itu bisa aku ambil pengalaman. Terus aku ikut mikir ini juga, awalnya tuh aku mikirnya kalau kegiatan mikir ini kan perbankan kan ya, pasti materinya tentang perbankan. Nah, ternyata pas ikut babak penyisihannya ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari Instagram gitu. Jadi tidak pure tentang perbankan seperti itu. Berarti kamu aktif ngikutin Instagram yang mau Iya dong pasti, karena kan dulu aku juga pernah magang di Bank Muamalat gitu. Jadi sudah pastilah harus mengikuti IG-nya Muamalat biar update. Di GMI juga udah kita kasih kisi-kisi ya. Iya. Kamu juga udah lihat kisi-kisinya berarti. Ya, lihat kisi-kisinya kan itu ada beberapa kisi-kisi sih Kak. Jadi misalnya hari ini aku mempelajarin kisi-kisi yang ini, besoknya lagi. Jadi sambil rebahan atau apa itu scroll-scroll IG-nya MI seperti itu. Keren banget. Terus aku penasaran deh sama orang-orang yang ikut lomba, yang aktif ikut lomba ya. Kalau misalnya kamu menang, kamu happy pastikan. Tapi kalau misalnya kamu lagi kalah nih, gimana sih cara kamu naikin semangat lagi buat ikut kompetisi selanjutnya? Terus apa motivasi kamu bisa jadi individu yang suka berkompetisi? Oke, dalam sebuah kompetisi menang atau kalah itu hal yang biasa menurut saya. Nah, menang itu sebuah bonus, tapi kalau misalkan kita kalah kan kita bisa mendapatkan experience nih, bisa ketemu sama orang-orang yang baru, bisa melihat potensi diri kita itu sampai sejauh mana seperti itu. Nah, ketika kita kalah kan kita bisa tahu, oh aku itu cuma sampai di sini, berarti aku harus mengupgrade lagi skill-skill dan pengetahuan yang baru untuk persiapan selanjutnya seperti itu Kak. Oke, aku juga penasaran nih pertanyaan seputar mikir. Kamu tuh tahu dari mana mikir? Terus kamu belajar mikir tuh dari mana selain dari Instagram dan selain kamu tadi ikut karena jurusannya perbankan ya. Terus strategi Niken bisa sampai ke tahap kamu juara 1 tuh gimana? Itu bisa dijelasin gak nih kan biar teman-teman di rumah atau mungkin sobat mikir yang sebelumnya bertanya-tanya, aduh kok bisa sih Niken sampai ke tahap ini, kok aku udah kalah ya di tahap ini. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya. Oke, tadi kan di awal udah aku bilang kalau aku mengikuti IG-nya MI itu dari magang seperti itu. Nah, strateginya itu yang tadi mengiranya aku itu banyakkan teorinya perbankan, setelah melewati babak penyisihan itu kan aku tahu nih, oh aku nggak tahu nih yang ini. Nah, jadi aku scroll lagi di IG-nya Muamalat Institute untuk materi yang tidak aku ketahui seperti itu. Nah, untuk mengenai informasi yang selain dari Instagram itu aku juga diinformasikan dari beberapa dosen. Jadi dosen itu nge-share pamfletnya yang dari MI untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Nah, ada cerita seru nih Kak. Nah, itu kan sudah di-share nih sama dosen aku dan aku kan juga tahu kalau ini ada kegiatan nih di MI. Tapi lupa kan itu sudah lama sekali. Nah, alhamdulillahnya itu dari MI-nya ada perpanjangan. Oh iya, gitu. di-extend ya. Jadi aku itu seingatku aku daftar itu H-2 penutupan seperti itu. H-2 penutupan pas udah diperpanjang. Iya. Dan untungnya dosen-dosen UIN Malang juga support ya. Iya, juga support. Jadi ngingetin lagi, jangan lupa ya untuk daftar ini gitu. Oh, gitu. Keren banget deh, kayak UIN Malang kampusnya juga support mahasiswanya buat aktif mengikuti kegiatan di luar kampus ya berarti ya. Nah, terus aku juga kepo karena di mikir ini ada persyaratan kan Niken melakukan gelis atau gerakan literasi keuangan syariah untuk masyarakat terdekat ya, kayak kamu sosialisasi ke teman-teman SD, SMP, SMA untuk seputar gelis atau gerakan literasi syariah. Ini kamu waktu itu ngelakuin sosialisasinya kemana? Oh itu,
Sebenarnya waktu ada sosialisasi nih untuk sosialisasi gelis tuh awalnya aku gini, apaan sih kok ada sosialisasi gitu kan. Pasti males ya? Iya pasti. Karena kan harus berinteraksi dengan orang Betul, lain betul, gitu kan. betul. Kan juga harus melibatkan instansi-instansi dan pasti tahulah kalau instansi itu agak ribet di suratnya seperti Betul. itu. Nah kebetulan itu ada teman aku itu yang ngajar di SMP atau di SD, di SMA itu ada. Nah kebetulan juga setelah selesai babak penyisihan itu di hari tersebut juga ada jambore ranting nih di kecamatan aku. Jadi di kegiatan itu ada anak-anak dari SD, SMP dan juga SMA untuk jambore atau perkemahan gitulah Kak. Oke. Nah aku datang ini karena di situ juga ada man aku. Jadi SMA aku juga ikut kemah tersebut dan aku juga kenal deket juga sama pembinanya. Jadi kan enak langsung Kak aku boleh Memanfaatkan nggak kesempatan. memanfaatkan kesempatan. Dan waktu aku datang itu teman-teman itu lagi makan malam nih. Nah itu kesempatan aku untuk sosialisasi dari gelis itu seperti itu Kak. Tapi anak-anaknya seru, maksudnya seru, bisa enjoy banget. Oh enjoy banget. Kamu Dan kebetulan kan juga 30 lebih itu kan Kak yang Oh, ikut. iya. Jadi sekalian ya? Sekalian, kesempatan banget. waktu itu kamu yang level apa tuh? Level SD, SMP atau SMA dari Oh gelis? yang pertama itu yang SMA. Oh yang SMA. Itu anak-anaknya excited sama gelis Iya ya? excited. Ih keren banget, karena aku juga lihat dokumentasinya sih nih kan yang ada di kamu kirim di drive kan. Iya. Karena teman-teman mikir ini juga punya bukti konkretnya, mereka udah melakukan gelis nih Sobat MI. Jadi mereka ngumpulin bukti-buktinya itu lewat drive ya, sebagai salah satu persyaratan mereka bisa ikut mikir. Nah Niken, nanti aku pengen ngulik lagi nih tentang kamu, perasaan kamu karena kamu diundang ke Jakarta sebagai pemenang mikir. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi di segmen selanjutnya ini kan. Oke. Sobat MI di rumah pasti udah tahu nih kalau teman-teman mikir yang dapat kesempatan untuk main-main ke Jakarta jadi eksekutif director di Muhammad Institute selama sehari, jadi gelis ambasador, jadi guest di Miss Show, itu cuman satu orang, yaitu juara satu dari peserta mikir sebanyak 250 peserta. Nah alhamdulillahnya Niken yang sekarang ada di depanku ini, yang ada di depan kalian, bisa berkesempatan main-main di Jakarta nih, di Muhammad Tower. Nah Niken, aku mau tanya dong, perasaannya Niken jadi pemenang juara satu mikir gimana sih pas tahu diumumin nih waktu lagi setelah babak grand final ya diumumin Niken yang jadi pemenangnya. Karena aku tahu nih temen kamu di kosan juga excited banget nih, Iya, aku lihat banget. di Zoom ya. Iya. Perasaannya Niken gimana sih? Perasaannya pasti yang pertama seneng nih bisa jadi juara mikir. Nah ini kan juga eventnya nasional kan, pasti bangga banget nih bisa di tingkat nasional dan bisa main ke Jakarta kan rewardnya, jadi seperti itu. Terus selain itu juga merasa bimbang gitu kan. Kenapa tuh? Bimbangnya kan ini harus ke Jakarta nih gitu kan. Panik pasti ya? Iya panik gitu kan, soalnya belum pernah ke Jakarta kan Kak. Oh jadi kamu pertama kali nih? Ini iya baru pertama kali, jadi MI itu menceklistkan cita-citaku untuk bisa pergi ke Jakarta naik pesawat iya? lagi gitu. Iya. Yang naik pesawat itu juga pertama kali? Iya juga pertama kali. Masya Alhamdulillah. Allah. Sendiri lagi. Iya sendiri, makanya kan aku langsung panik gitu kan Kak, bimbang. Dan untungnya kamu tipe-tipe cewek yang berani loh untuk keluar nggak kota berani sendiri gitu kan Kak. Iya, karena pas awal-awal kita chatan tuh kamu kan nanya kan Iya. boleh bawa temen apa enggak Iya, gitu. Itu karena kamu bimbang ya sendiri Iya ya. gitu. Takut sendirian kan, bingung nih mau gimana gitu. Tapi apa yang mutusin kamu buat yaudah gue berani gitu, gue excited buat ke Jakarta? Itu apa yang mutusin kamu kayak gitu? Bisa ke Jakarta itu kan sebuah pengalaman yang bagus nih Kak. Selain itu kan juga dibiayai juga kan sama Muhammad Institute, kenapa nggak berangkat gitu kan, ini kan kesempatan gitu. Jadi ya memutuskan untuk berangkat seperti itu. Oke, orang tua terus teman-teman kampus support kamu ke Jakarta ya? Semuanya mensupport sekali, dari orang tua, teman-teman, sefakultas bahkan itu mensupport sekali, apalagi bapak ibu dosen juga. Iya, oh iya berangkat aja nggak apa-apa gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, pengalaman yang Niken dapat nih, Niken udah dari kemarin ya, udah selama sehari satu malam Niken di Jakarta. Apa yang Niken dapetin selama Niken ada di Jakarta? Dan FYI juga, si Niken ini hari ini jadi eksekutif director yang Muhammad Institute selama sehari menggantikan Pak Anton. Apa sih insight yang Niken dapetin setelah Niken menjalani hari-hari Niken nih di Muhammad Tower?
Oke, tentunya senang kan bisa mengunjungi Jakarta, itu yang pertama. Kemudian yang kedua jadi eksekutif director. Nah, selama ini kan yang aku tahu bahwasanya MI itu ya lembaga pelatihan gitu kan. Tapi setelah jadi eksekutif director ini aku jadi tahu apa sih di dalam dari MI itu. Nah, tadi kan juga ada sesi sharing-sharingnya nih sama head-head yang ada di MI. Nah, beberapa sharing itu bisa aku ambil, bisa aku serap ilmunya yang tidak bisa aku ambil di bangku kuliah seperti itu. Gitu. Jadi ini kan sebuah kesempatan yang bagus sekali kan Kak gitu. Jadi bisa belajar lebih banyak lagi, bisa tahu mengenai dunia kerja dan bisa mengekspor ilmu yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Oke, tadi juga aku kayaknya lihat nih Niken sharing-sharing sama Pak Anton nih. Iya. Apa sih yang Niken dapetin setelah Niken sharing-sharing sama Pak Anton? Apa pandangan yang Niken bisa ambil kayak wah, ini setelah ngobrol sama Pak Anton aku nih kayak mau ini nih karena dapat insight baru gitu. Apa sih Niken, ada nggak? Oh iya, Pak Anton kan sebagai eksekutif direkturnya MI nih, tentunya tidak mudah untuk jadi sebuah direktur seperti itu. Nah tadi ada beberapa saran sih dari Pak Anton untuk tetap terus berproses, tidak hanya stuck di zona nyaman seperti itu. Apalagi Gitu. kan kita masih muda kan kayak Kak, masih banyak lagi hal-hal yang belum perlu, yang belum kita ketahui. Nah, Oke. jadi kita harus terus mendalami ilmu-ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui seperti itu. Jadi kita harus mempelajari terus seperti itu sampai kita itu tahu sampai mana nih taraf dari kesempatan kita atau taraf dari diri kita itu sampai mana seperti itu. Keren banget nih kayaknya Niken setelah lulus mau kerja di Jakarta nih. Iya, amin. Mau ngerantau nih. Apalagi bisa jadi bagian dari MI gitu kan. Boleh Kak. banget, Apalagi ditunggu buat nih, awalan. ditunggu. Ntar Iya. kalau misalnya MI ada buka-buka lowongan nih, terus Niken udah selesai kuliahnya, boleh banget. Boleh banget nih ke MI, kita ketemu lagi. Ini seharian Niken udah main-main di Momola Tower, tapi Niken masih ada salah satu rangkaian acara lagi, yaitu jadi Gelis Ambassador ya Iya, Niken. besok. Jadi Niken ini juga sudah melakukan gelis yang tadi sudah dikatakan sebelumnya. Niken ini sudah menjalani sosialisasi gelis pada saat program Mikir berlangsung, dan alhamdulillahnya karena program Mikir ini tersampaikan sekitar 1.400 lebih dari peserta gelis yang dilakukan oleh teman-teman Mikir nih Sobat MI. Nah besok Niken juga akan melakukan gelis di salah satu panti asuhan di Jakarta. Gimana Niken perasaannya? Udah ada yang mau Niken sampaikan kan ke adik-adik panti? Oke, mengenai kegiatan besok nih Kak, pastinya seneng banget kan ketemu teman-teman, apalagi adik-adik nih yang pastinya imut-imut gitu kan. Apalagi kita bisa sharing nih ilmu yang kita ketahui. Bahwasanya kita tuh kalau misalkan mempunyai ilmu itu harus disampaikan ke orang lain gitu. Biar Betul. ilmu yang kita punya itu bermanfaat juga bagi orang lain. Kan itu kan juga menjadi amal jariah kita. Bahwasanya kita menyampaikan ilmu juga termasuk amal seperti itu. Gitu sih Kak. Oke, nih Niken, abis ini aku mau tahu dong harapan kamu buat Mikir ke depannya. Mungkin bisa jadi nih Mikir jadi annual eventnya MI, karena nih Mikir ini baru pertama kali diadain di tahun ini nih Niken. Nanti aku mau tahu saran dan kesan kamu selama kamu jadi peserta Mikir, terus apa harapannya. Kita lanjut di segmen berikutnya. Oke. Oke Niken, jadi Mikir 2022 ini kan baru banget ya, jadi program pertama di tahun 2022 ini. Mungkin kalau antusiasme dari teman-teman Mikir atau Sobat MI di rumah tinggi nih bakal mau dijadiin annual event nih. Menurut Niken gimana harapan Niken untuk Mikir selanjutnya? Oke, harapan aku ini untuk Mikir nih bagus ya Kak, untuk kegiatan bisa dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya. Karena kan mengingat indeks tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia kan masih rendah, masih 20% nih. Nah, jadi dengan adanya Mikir ini bisa menambah tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia. Karena kan ada juga nih sosialisasi gelis untuk masyarakat. Jadi kan itu juga bisa menambah ilmu untuk masyarakat untuk bisa mengenal apa itu ekonomi syariah, keuangan syariah, seperti itu. Nah, selain itu juga ini bisa mewadahi para mahasiswa untuk berkompetensi. Jadi selain dia itu cuman belajar tentang literasi keuangan syariah, kalau ada event kan jadi semangat nih karena ada hadiahnya. Apalagi Iya, hadiahnya betul. kan jadi direktur eksekutif, itu kan sangat excited sekali pasti teman-teman seperti itu sih Kak. Ini sebagai batch pertama nih Niken, ada nggak sih saran kritik buat Mikir sebelumnya, Mikir 2022 ini untuk kita jadiin pelajaran? Mungkin di Mikir 2023 ngelakuin ini nih biar teman-teman Mikir lebih excited lagi. Menurut Niken apa?
Oke, menurut aku kayaknya kalau lebih seru itu di babak playoff 4 besar atau 10 besar itu secara offline kali Kak ya. Jadi Oh. biar sangat seru, sangat Biar animonya lebih tinggi ya. Biar lebih tinggi, jadi jiwa-jiwa saling Jiwa kompetisi. jiwa kompetisinya itu jadi terlihat banget gitu kan Kak. Karena aku harus menang nih, seperti itu. Karena kan kalau di online kan cuma lihat mukanya aja gini aja kan Kak. Jadi nggak tahu gregetnya seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya tahun depan nih corona udah mereda, terus temen-temennya ntar bisa diterbangin kan, karena kan dari seluruh Indonesia ya bisa diterbangin ke Jakarta nih kayak Niken sekarang. Terus di Muhammad Institute nih banyak program-program nih kan sebenarnya, bukan mikir doang. Jadi teman-teman sobat MI di rumah ini bisa tahu program-program apa aja sih yang lagi MI atau Muhammad Institute lakuin. Itu bisa banget buat info-infonya bisa dikepoin di sosial media kita di @muhammad_institute. Jadi teman-teman bisa info-info semuanya, info-info program kayak kemarin mikir, terus nanti mungkin ada program-program selanjutnya itu bisa di Instagram kita nih Ken. Terus di Muhammad Institute ini juga ada sertifikasi untuk teman-teman mungkin seusia nih kan ya. Karena penting banget sertifikasi kayak general banking, terus manajemen risiko itu penting banget ya nggak sih Ken? Iya, penting banget. Apalagi nih para mahasiswa kan belum ada pengalaman kerja nih Kak. Jadi dengan kita mengikuti training, pelatihan, sertifikasi itu sangat memperbagus CV kita. Dan HRD ketika melihat CV kita kan, wah bagus nih anak ini karena sudah sering ngikutin sertifikasi. Jadi buat teman-teman apabila ingin menambah skillnya dalam hard skill maupun soft skill bisa mengikuti training yang ada di Muamalat Institute. Dan teman-teman bisa mengupdate tanggal-tanggalnya untuk training-trainingnya ada di Muamalat Institute, ada di IG-nya dan sosial medianya banyak. Betul banget. Jadi untuk mikir yang tadi kita balik lagi di mikir nih, yang bakal jadiin annual event nih. Iya. Jadi bisa dong nih kan kayak ajak teman-teman atau sobat MI di rumah buat ikut mikir 2023 nanti. Oh iya, pastinya kelihatannya nih Kak, dengan reward yang diberikan yang begitu banyak, selain ada uang pembinaan, ada juga voucher sertifikasi, ada juga jadi eksekutif direktur dan bisa ke Jakarta, itu juga merupakan penyemangat sendiri untuk teman-teman untuk mengikuti mikir selanjutnya seperti itu. Oke, Jadi jangan lupa untuk stay di sosial medianya Muamalat Institute untuk mengikuti atau berpartisipasi di mikir selanjutnya. Jadi see you on Mikir 2023. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.